Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, jemaah Masjid Al-Aqiyah dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Di antaranya sahabat-sahabat kalau dulu dipanggil Damas di sini. Sejak tahun 79 tinggal di sini. Ada yang panggil Pak Ermas, ada Damas. Nah sekarang karena jadi Ustadz dipanggil Buya gitu. Jadi sudah berdomisili sejak tahun 79. Nah dalam perjalanannya hari ini kita berjumpa kembali. Di antaranya ada beberapa remaja yang sempat kita belajar bersama di sini ya, belajar Al-Quran, makhrajnya khususnya. Nah pada malam hari ini beliau ingin menyampaikan sesuatu tentang strategi bagaimana kita bisa sukses untuk apa? Sesuai dengan kita menganut agama Islam, ialah mendapat jaminan masuk surga Allah nanti ya. Nah, bagaimana caranya? Berangkat dari rukun Islam yang 5, rukun 6 yang kita imani dan rukun Islam. Nah, dalam kaitan itu, dalam perjalanan Buya Ermas sejak 75 sebenarnya menulis buku yang dibimbing langsung oleh almarhum Buya Hamka dan Kiai Mawadil Labai dan beberapa ulama thariqah dari Surabaya, Jawa Barat, Tasikmalaya, Kiai Pak Anom ya, dan Buya juga di Pandeglang. Nah, Buya telah menulis buku itu dari cetak tahun 2008 di Surabaya. Ada 5 buah buku yang ditulis atas bimbingan beliau langsung gitu ya. Pertama buku Zikir Qaumi mengantarkan manusia kepada tujuannya. Kedua buku mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Buku ketiga adalah tuntunan ajakan bermakrifat kepada Allah sang pemberi hidayah. Buku keempat adalah sajak-sajak spiritual, dan terakhir mukjizat surah Al-Fatihah. Nah buku itu adalah sudah dicetak, tinggal diperbaiki, telah diberikan sambutan oleh beberapa tokoh-tokoh agama, mulai dari Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Muhammadiyah, PBNU, dan beberapa pompes gitu ya dari perguruan kita, dan tokoh-tokoh nasional lain, termasuk Pamanda yang tertua di sini, yang sudah umur 98, ialah Bapak kita Jamur SH yang baru saja keluar dari masjid. Nah beliau adalah tokoh paham hukum, betul mantan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Sumatera Utara. Nah ikut turut serta memberikan dukungan dalam penulisan buku ini, sehingga hari ini beliau mengumpulkan semua sambutan itu menjadi sebuah ya sejarah dalam hidup. Karena samudra ilahi itu sangat luas, ingin kita bagikan step by step. Pertama hari ini adalah bagaimana caranya keimanan dan ketakwaan kita itu meningkat. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan itu ialah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan keagamaan kita di rumah Allah. Ini adalah istana Allah. Ini adalah tempat dibangunnya peradaban agama Islam. Sejak Rasulullah SAW diperintahkan melaksanakan kewajibannya untuk pertama meyakini dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu kan. Lalu kita mendirikan salat. Salat itu di rumah Allah, di istananya Allah. Berjamaah lebih baik dan utama bagi pria. Dan
Lalu ada perintah kita melaksanakan ibadah puasa, rukun Islam ketiga ya. Keempat ya. Pertama syahadat, dirikan sholat, berpuasa, berzakat, terakhir rukun Islam yang kelima ibadah haji. Nah, gitu. Nah sekarang kita periksa apakah kita telah konsisten atas ucapan kita sebagai umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul nggak kita meyakini tidak Tuhan selain Allah, sehingga kita tidak menuhankan lagi selain kepada Allah. Nah banyak sekarang orang melupakan waktunya, seolah ada satu kekuatan selain kekuatan Allah itu. Padahal Allah segalanya, tempat kita mengadu, minta perlindungan dan minta kasih sayangnya. Dan orang banyak melupakan itu, sehingga kita lihat masjid dari waktu ke waktu sepi. Bukan hanya di sini saja, tapi hampir seluruh Indonesia masjid sepi di mana-mana. Jujur aja gitu. Nah inilah satu kerisauan kita untuk bagaimana caranya ke depan ini kita bisa meramaikan kembali masjid itu penuh, seperti yang terjadi di Turki, di Mesir, di Arab Saudi, umumnya di negara Arab lah ya. Setiap sholat begitu didengarkan adzan, semua orang telah bersiap-siap duduk di masjid di safar depan. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Ternyata